Di sekarang kan pertemuan terakhir kita di PRRW, di tutor PRRW. Jadi di pertemuan terakhir ini aku mau bahas soal UAS di tahun kemarin. Jadi sedikit fun fact, yang tahun kemarin itu dosennya setelah UTS itu Bu Rahma juga gitu. Jadi tipe-tipe soalnya itu nanti sama kayak soal-soal UTS kalian juga gitu. Jadi kurang lebih nanti banyak di konsepnya, konseptual, teori-teori sama perhitungannya juga gitu, pengaplikasian perhitungannya juga. Nah jadi buat bisa ngerjain soal UAS itu, aku harap teman-teman udah nonton juga video yang kemarin-kemarin sampai A5 ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Jadi di soal nomor 1 ya, itu kita dikasih 2 jenis data. Pertama data yang ini, kemudian ada juga data yang ini. Oke, nah di soal pertama ini kita diminta untuk ngeinterpretasiin grafik time series ini gitu. Nah, buat ngelihat interpretasi grafik, biasanya yang harus kalian cantumin adalah konteksnya dulu gitu. Konteksnya ini tentang apa? Bentar, pulpenku hilang. Mana ya? Bentar guys. Oh ini. Ups, bentar. Oke, yang pertama itu kalian harus pahamin dulu konteks datanya apa gitu ya. Jadi pahamin dulu datanya ini lagi ngomongin tentang apa. Bentar, kok aneh. Bentar. Sebentar guys. Nah jadi pertama tuh yang harus diperhatikan tuh adalah konteksnya dulu apa gitu. Yang pertama adalah konteks datanya apa. Kalau di yang data ini yang pertama, dia kan tentang apa? Tentang historical exchange rate gitu. Dimana ini tuh merepresentasikan rupiah per US dollar gitu. Jadi dia kayak nampilin nilai tukar rupiah dari $1 gitu. Nah setelah itu nanti biasanya kalian lihat polanya gitu. Lihat polanya itu gimana? Lihat apakah ada tren apa enggak gitu kan. Terus ada seasonal atau enggak gitu. Datanya seasonal apa enggak. Ya sebenarnya untuk menginterpretasikan cuman butuh observasi 2 poin itu doang. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama itu kalau kita lihat data yang ini, yang exchange rate. Di data exchange rate ini kita pertama bisa lihat dia itu di tahun 1990-an gitu ya. Ini mulai ada tren naik gitu kan. Terus nanti di sini setelah tahun 98 sampai tahun 2000 awal itu dia mulai tiba-tiba naik gitu. Nah ini kan ada faktor tertentu yang bisa membuat harganya naik gitu. Nah di sini kan kalau kita
memacu pada konteksnya gitu ya. Di Indonesia sendiri kan tahun segini tuh lagi zaman-zamannya krisis moneter gitu, makanya nilai rupiah itu tiba-tiba bisa naik sekian. Nah ini yang kita sebut nanti structural break gitu, dimana ada perubahan struktur dari segi grafik juga, dan nanti setelah itu akan di tahun sekitar apa ya, awal 2000-an itu udah mulai stabil lagi mengikuti pola tertentu. Kemudian di sini nunjukin kalau trennya itu naik gitu, tren naik. Jadi kalian cukup jelasin aja kayak mungkin di akhir 90-an terus ada structural break gitu, yang mungkin kayak tajam banget kan di sini. Kemudian fluktuasinya nanti besar gitu. Jadi tinggal dijelasin aja lah, di yepingin aja gitu. Terus kalau kita mau lihat juga data yang kayak gini nih, kalau data itu ada trennya, ini biasanya dia tidak stasioner gitu. Datanya tidak stasioner. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat grafik kedua, ini dia merupakan grafik klaim gitu. Jadi klaim itu ini konteksnya non life insurance ya, berarti asuransi yang bukan jiwa gitu. Di asuransi ini kita bisa lihat grafik klaim. Apa itu klaim? Jadi klaim itu adalah kalau kita mau kita punya asuransi terus kita mau kayak klaim nih, aku baru aja mau klaim suatu kejadian, nanti itu bakal tercatat sebagai pembayaran klaim gitu. Nah, di sini grafik ini adalah number of claim-nya gitu. Klaim yang terjadi itu ada berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan di awal ini 2021 ya. Di setiap awal tahun itu dia pasti memiliki memiliki 0 klaim gitu, atau mendekati sedikit gitu klaimnya. Nah, nanti klaimnya itu bakal terlihat jelas ketika hampir nunjukin ke akhir tahun gitu di sini. Jadi di sini klaim banyak di akhir tahun. Terus kalau kita lihat lagi grafiknya, ini merupakan pola seasonality gitu ya. Dia per tahun seasonal, dimana dia per tahun tuh memiliki pola yang sama, kemudian naiknya cuma dikit-dikit doang gitu. Nah, ya jadi tinggal diinterpretasin aja. Mungkin kalau kalian mau nambahin sedikit detail gitu ya, di tahun 2021 ke atas ya, di 2001 2022 ke atas, ini mulai menunjukkan perilaku bahwa dia mulai memiliki tren naik gitu, yang asalnya mungkin levelnya nggak terlalu signifikan meningkatnya di atas 2021 ini sampai 2024, itu menunjukkan bahwa klaimnya mulai naik gitu. Nah, jadi sebenarnya tinggal diinterpretasiin aja waktunya kapan dan apa yang terjadi di waktu itu. Oke, itu untuk yang A ya, diinterpretasi. Jadi kayak kalian buat cerita aja. Nah, kemudian pertanyaan B ini pertanyaan konseptual juga. Kalau ingin meramalkan exchange rate dan claims untuk periode yang mendatang, langkah-langkah eksplorasi dan analisis apa saja yang Anda rekomendasikan? Jadi kalau kita mau forecast gitu ya, ramal exchange rate sama claims, itu mungkin pernah belajar juga di kelas tentang komputasinya ya. Ini kan lebih ke step by stepnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita mau meramalin, itu pertama kita harus cek stationarity dulu. Cek stasioneritas datanya gitu. Apakah datanya udah stasioner apa belum gitu kan. Kemudian kita lihat juga apa kalau misalnya belum stasioner gitu ya. Kalau belum, kita harus ngasih dia tahap differencing gitu. Differencing data sampai stasioner gitu kan. Nah, kemudian habis itu
kita juga bisa lihat ACF plot sama PACF plotnya juga. Kemudian kita juga bisa apa lagi ya? Kalau udah stasioner nanti, kalau sudah stasioner itu baru kita buat modelnya. Buat model contohnya langsung aja pakai Arima gitu nggak apa-apa. Arima PDQ atau mau pakai AR. Jadi kayak buat modelnya ini kan sebenarnya kalau di time series itu kita buat modelnya tuh mencoba semua kemungkinannya guys. Jadi model di time series itu kan ada banyak, ada AR, ada MA, ada Arma, ada Arima gitu. Nah di time series ini kita lebih ke nyoba beberapa kemungkinan order yang tepat gitu kan. Kemudian kita nanti lihat kalau udah stasioner buat, let's say ini kita buat kandidat gitu ya, kita buat kandidat model Arima PDQ. Kemudian nanti kalau udah kita buat, kita pilih model terbaik gitu, pilih model terbaik berdasarkan apa? Berdasarkan suatu metrik. Berdasarkan metriknya bisa apa aja. Metriknya itu nanti kalau yang paling umum, yang paling basic itu ada AIC dan BIC, dimana kita harus nyari AIC BIC yang paling kecil, yang paling rendah dari seluruh model tersebut. Oke, gitu ya, kurang lebih kayak gini untuk tahapan di forecasting time series. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman? Oke, nomor 2 ini aku udah pernah jelasin di tutor ke-4 ya. Harusnya ya, coba aku cek dulu, barangkali belum. Udah ya, oke. Nah ini mungkin teman-teman bisa nonton lagi aja kalau misalnya belum paham. Jadi intinya nanti kita cuman perlu untuk memenuhi semua syarat untuk data tersebut stasioner gitu ya. Nanti kan tinggal dicari pertama ekspektasinya berapa, kemudian dicari juga variansinya, kemudian kita cari autocovariance functionnya, autocovariance function autocovariance itu ACF itu adalah auto correlation ya. Kalau covariance itu auto covariansi, itu nanti yang ininya notasinya gamma. Oke, jadi tinggal dicari 3 ini aja, dan ini nggak boleh bergantung sama T gitu ya. Nggak boleh bergantung dengan T gitu. Jadi nggak boleh ada variabel T-nya. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, jadi di nomor 3 ini kita diminta untuk menunjukkan, di sini kita dikasih 2 proses moving average gitu ya. Dimana moving average itu kan prosesnya yang ada dipengaruhi oleh suatu nilai gitu ya, suatu nilai sebelumnya gitu. Nah di sini kita moving average itu dipengaruhi oleh white noise. Kalau yang proses sebelumnya adalah autoregresif gitu kan. Nah kalau di moving average, si nilai dari prosesnya itu masing-masing memiliki distribusi white noise gitu. Nah di sini yang pertama kita punya xt sama dengan zt ditambah theta zt min 1. Terus di sini YT itu adalah ZT tilde ditambah 1 per theta ZT min 1 tilde. Dengan ini bedanya di distribusinya ya. Distribusinya dia pakai variansinya adalah sigma theta kuadrat. Nah, di sini kita mau buktiin kalau mereka itu punya fungsi autocovarian
yang sama gitu. Nah, untuk buktiin ya udah kita tinggal perlu cari autocovariance-nya sebenarnya. Oke, pertama kita tahu dulu, kita simpan dulu kalau misalnya kita punya ekspektasi dari ZT itu kan 0 ya. Mau dia yang X, mau dia yang tilde, mau yang bukan tilde itu pasti 0. Nah, berarti nanti kalau kita pertama ya, kita cari XT gitu. Ekspektasi dari XT itu kan pasti 0 juga ya, karena ini 0, ini 0. Oke, sekarang kita coba lihat dulu dari yang XT. Gini deh, aku buat yang satu untuk XT, dan nanti di bawahnya yang YT itu. Di sini kita tahu ekspektasi XT adalah 0, karena dari ekspektasi ZT ditambah theta ZT min 1, dan ini akan menjadi 0. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau nyari gamma untuk si X. Gitu ya. Jadi ini artinya gamma, terus untuk proses X. Kan ada dua proses nih, proses X sama proses Y. Untuk proses X, dia nanti bakal kita cari nilai gamma hanya berapa gitu, autocovariance-nya. Ini yang mau kita cari gitu. Dan kita mau buktikan kalau gamma XH, ini yang mau kita buktikan adalah gamma XH itu sama dengan gamma dari Y. Gitu ya. Oke, gamma itu kan adalah kovariansi dari, ini kan autocovariance function ya. Dia kovariansi dari XT plus H, XT gitu. Nah, sekarang kayak yang udah aku jelasin sebelumnya juga, kita perlu bagi kasus. Kalau dia 0, berarti kan gamma X0 itu adalah kovariansi dari XT dengan XT, dan ini hasilnya akan sama dengan variansi gitu ya. Jadi kalau kovariansinya sama, itu hasilnya akan menjadi variansi. Nah, variansi dari XT apa? Variansi dari XT adalah X-nya kita substitusi dengan nilai si XT yang di sini, ZT ditambah theta ZT min 1. Variansi dari ZT tambah theta ZT min 1. Kemudian ini kita pakai rumus variansi lagi, jadinya variansi ZT ditambah konstantanya dikuadratkan, jadinya theta kuadrat variansi ZT min 1, dan ini variansi dari ZT itu adalah sigma kuadrat, dan yang ini adalah theta kuadrat sigma kuadrat itu. Dan ini kita faktorin jadinya 1 plus kuadrat. Oke, ini untuk H sama dengan 0 gitu. Di log ke 0, nilai autocovariance-nya adalah segini. Oke, sekarang kalau hanya satu gimana? Kalau hanya satu itu oke. Mungkin kayak ada yang tanya, kita harus nyoba hanya itu sampai berapa kali sih? Kan aku kayak dari tadi masuknya 0 sama 1 gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung sama ininya guys, sama si moving average-nya. Kalau moving average-nya di sini dia jedanya cuma 1 doang, kalau moving average 1 dia butuh 2 nilai H gitu. Jadi nanti fungsi si gamanya ini itu kebagi jadi kasus gitu, untuk H sama 0 sama H lebih dari atau sama dengan 1 gitu. Nah, jadi bakal ada ininya, bakal ada ini. Nanti kalau misalnya ada ZT kayak yang contohnya ya, contoh soal sebelumnya kan ini dia moving average-nya itu sampai order 2 ya, ZT. Sebenarnya ada ZT min 1-nya, tapi koefisiennya 0, kemudian sampai ZT min 2. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang lain video kemarin juga, itu pakai nilai hanya sampai 2 juga gitu. Oke, nah sekarang kalau kita mau nyari yang gamma X1, ini kan berarti kovariansi dari XT plus 1 dengan XT gitu ya. Nah, ini jadinya apa? Ini kok XT plus 1, kalau aku masukin ke sini ya, XT plus 1 itu adalah ZT plus 1 ditambah theta Z T plus 1 min 1. Berarti yang di sini tinggal sisa ZT doang. Tuh, jadi nanti ini ZT plus 1 ditambah theta ZT, XT-nya tetap ZT
plus theta z T-1 gitu ya. Nah, kemudian ini pakai sifat kovariansi. Jadi kalau kovariansi itu nanti boleh dilihat juga, tinggal jadinya kalau ada, ini aku tarik lagi deh di sini biar nggak lupa. Rumusnya nanti kovariansi dari kalau ada proses A plus B sama X plus Y, jadinya kovariansi dari AB ditambah kovariansi dari AY sama kovariansi dari BX ditambah kovariansi dari BY gitu ya. Jadi kayak kombinasinya. Kemudian nanti kalau misalnya kita lihat di sini, ini setelah dijabarkan nanti kan kovariansi dari ZT plus 1 sama ZT. Nah, otomatis ini nilainya berapa? Kan menjadi 0 gitu kan, karena dia independen gitu. Nah, berarti nanti di sini 0. Terus ZT plus 1 sama theta ZT min 1 itu 0 juga karena waktunya beda. Terus nanti kita punya ZT sama ZT nih. Berarti nanti kovariansi dari theta ZT, ZT gitu. Kemudian nanti yang terakhir ini sama ini juga 0 gitu ya, karena dia time-nya T sama T min 1 gitu. Nah, jadi kita cuman punya kovariansi dari theta ZT, ZT. Nah, terus kalau di covariance ini kan koefisiennya bisa dikeluarin nih. Ini ada theta, ada sama 1 gitu kan. Jadi nanti theta kali 1 theta, kovariansi dari ZT, ZT, di mana kovariansi dari ZT, ZT ini adalah variansi dari ZT, yaitu adalah theta sigma kuadrat gitu. Nah, ini untuk H sama dengan 1. Nah, jadi nanti kita bisa buat fungsi gamma XH itu adalah nilainya akan menjadi, tadi yang paling atas apa? T sigma kuadrat kali 1 plus theta kuadrat, untuk H-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk H sama dengan 1 itu hasilnya akan menjadi theta sigma kuadrat. Oh ya, di sini aku mau nambahin juga kalau misalnya di fungsi ACF, di autocovariance function, nilai gamma itu bakal simetris gitu. Di sini notes-nya fungsi autocovariance itu simetris, dan juga bukan autocovariance doang sih, dan ACF gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita punya gamma H itu sama kayak gamma min H. Kemudian kalau kita punya ACF-nya yaitu rho H itu sama dengan rho dari negatif H gitu. Nah, nanti makanya di sini aku nambahin nilai mutlak, karena kalau hanya negatif 1 itu artinya hari kemarin kan. Kalau hanya 1 berarti harinya besok. Berarti dia punya nilai yang sama gitu. Nah, selain itu, kalau hanya lebih dari 1, kalau nilai absolute value-nya hanya lebih dari 1, itu nanti dia hasilnya 0 gitu ya. Karena kalau kalian mau buktiin kan nanti ini jadinya dia time-nya beda semua gitu. Bakal jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadi nanti di sini juga hasilnya adalah 0 gitu. Oke, ini untuk proses XT. Monggo, ada yang mau nanya? Oke. Pencet ya kayak. Oke ya, sekarang kita nyari proses YT. Di YT ini kan tadi sama dengan ZT tilde ditambah 1 per theta ZT min 1 tilde, terus ZT min 1 ZT tilde itu berdistribusi white noise dengan rata-ratanya 0, ininya sigma kuadrat theta kuadrat. Oke. Pertama nanti kalau nyari autocovariance ya berarti kita mau nyari gamma Y H gitu kan. Berapa?
Nah, untuk hanya sama dengan 0 sama kayak tadi, ini nanti gamma YH itu akan menjadi kovariansi gamma Y0 ya. Gamma Y0 itu akan menjadi kovariansi dari YT itu sendiri gitu ya. Kovariansi dari YT dan YT atau menjadi variansi dari YT, di mana variansi dari YT adalah sigma kuadrat theta kuadrat. Udah bener belum? Oh, sorry. Beda. Ini kan nanti bedanya di mana, guys? Nanti di sini. Ini kan variansi dari YT gitu kan. Variansi dari YT apa? Variansi dari YT adalah variansi dari ZT tilde ditambah super theta ZT tilde ZT min 1 ya. Kemudian ini nanti kalau aku jabarin jadinya variansi ZT tilde ditambah super theta kuadrat variansi dari ZT min 1 tilde gitu. Nah, variansi dari ZT kuadrat ZT tilde ini kan berarti yang sigma kuadrat theta kuadrat. Kemudian nanti yang ini akan menjadi super theta kuadrat dikalikan dengan variansinya sama, jadi sigma kuadrat theta kuadrat, dan ini saling cancel. Nanti makanya kita punya dia adalah sigma kuadrat theta kuadrat ditambah theta kuadrat sigma kuadrat, atau kita keluarkan sigmanya jadi sigma kuadrat kali 1 plus theta kuadrat ya. Itu untuk hanya 0. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya hanya sama dengan 1, ini kita pakai sampai H1 juga, karena dia kalau kita lihat proses dari YT itu sampai 1 hari ke depan atau 1 hari ke belakang gitu ya. Nanti gamma Y dari 1 itu adalah kovariansi dari YT dengan YT plus 1 dengan YT, dan ini jadinya kovariansi dari ZT tilde ditambah super theta ZT min 1 tilde, ZT plus 1 tilde ditambah super theta ZT tilde. Oke, ini nanti ini dan ini jadi 0, ini dan ini jadi jadi kovariansi dari ZT tilde, super theta ZT tilde. Kemudian ini dan ini jadi 0, ini dan ini juga jadi 0 gitu ya. Jadi tinggal sisa ini doang, dan aku keluarin konstantanya, jadi sisa super theta kali kovariansi ZT tilde, ZT tilde. Dan ini akan aku jabarin jadinya super theta kali variansi dari ZT tilde, yaitu adalah super theta kali sigma kuadrat theta kuadrat. Ini hasilnya akan menjadi sigma kuadrat theta. Selain itu hasilnya akan 0. Nah, maka dari itu nanti kita punya gamma H dari gamma Y itu akan bernilai sigma kuadrat kali 1 plus theta kuadrat saat hanya sama dengan 0. Selain itu nanti di hanya 1, yaitu nanti nilainya adalah sigma kuadrat theta. Kalau hanya lebih dari 1, dia nilainya 0. Nah, kita lihat apakah sama nggak kayak yang di X gitu kan. Di proses X sama di proses Y itu nilainya sama gitu kan. Sama-sama sigma kuadrat kali 1 plus theta kuadrat saat hanya 0. Sama-sama theta sigma kuadrat saat hanya 1. Nah, maka dari itu ini akan sama dengan gamma dari X juga. Nah, makanya nanti kesimpulannya gamma XH itu adalah sama dengan gamma YH gitu. Nah, ini udah terbukti sampai sini. Gitu. Jadi key pointnya kalau kita lihat soal kayak gini, tinggal dicari aja kovariansi gitu. Jadi teman-teman tinggal perlu mahamin konsep-konsep rumus variansi,
gimana cara mecah variansi dan juga gimana cara ngelepas kayak koefisien gitu-gitu. Kayak ada yang mau ditanya dulu nggak sama sini? Ada yang mau dipahamin dulu bagaimana? Kalau paham react-nya dong guys. Oke, thank you Virus. Ya, lanjut kalau gitu ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 itu kita menunjukin kalau misalnya nilai log kedua dari fungsi PACF untuk proses moving average ini itu adalah ini gitu, yang alpha 2 ini. Dengan si ZT-nya ini sama kayak yang soal sebelumnya sebenarnya. Dia prosesnya moving average dengan ZT-nya berdistribusi white noise. Oke. Oke, sebenarnya ini tuh kita tinggal nyari apa ya? Tinggal nyari PACF pakai persamaan yang kemarin aku jelasin di tutor sebelumnya. Jadi pertama kan persamaannya itu kan kita butuh rho J itu kan sama aja kayak K1J AK1 rho J min 1 ditambah AK2 rho J min 2 dan seterusnya sampai AKK rho dari J minus K gitu kan. Ini persamaan dasarnya gitu. Nah sekarang kita mau nyari lagnya gitu. Lagnya kan ini adalah lag kedua, berarti nanti kita mau nyari A22 gitu atau alpha 2-nya itu. Nah, cara nyarinya kita coba substitusi dulu. Dia berarti kan J-nya ini untuk J-nya itu dari 1 2 3 sampai K. Kalau kita mau nyari lag kedua berarti kita tinggal pakai K-nya 2 gitu. Jadi nanti rho J untuk J-nya ya. K-nya 2, terus nanti kita bagi kasus untuk J-nya 1, maka kita punya persamaan rho 1 adalah sama dengan A21 rho 0 ditambah A22 rho min 2. Nah, tapi karena ingat di sini kalau rho dari H minus H itu sama aja kayak rho dari H. Jadi di sini kita bisa tulis kalau dia adalah asalnya min 2 gitu kan. Jadinya cuman kita bisa tulis dia sebagai rho 2 aja. Kemudian nanti kalau misalnya J-nya 2, kita dapat persamaan rho 2 sama dengan A21 rho 1 ditambah A22 rho 0. Nah, berarti kan kita butuh apa di sini? Kita butuh PACF-nya gitu kan. Kita butuh ACF-nya. Kita butuh ACF di lag 1, 2 sama 0. Nah, di sini kalian sebenarnya harus cari dulu. Tapi karena kita udah nyari di soal sebelumnya ya. Di soal sebelumnya kan kita dapat ini kan yang fungsi X ya. Gamma XH itu nilainya akan sama dengan tadi berapa sih? Sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat kali 1 plus theta kuadrat untuk hanya 0. Kemudian untuk hanya 1 akan menjadi theta sigma kuadrat. Kalau dia 1 dan juga 0 untuk hanya lebih dari 1. Nah, karena kan definisi dari si rho sendiri gitu ya, itu adalah gamma dari H
ini yang X ya, proses X dibagi dengan gamma 0 gitu. Nah berarti nanti kalau kita mau nyari, pertama nih kita cari rho X0 itu adalah gamma X0 dibagi dengan gamma X0, yaitu 1. A22P J-nya 2. Iya, P1, sorry. Salah hitung, guys. J2 A22 P1 ya. P1 J bentar. 21 rho 0. Loh, bentar. Tadi pemainnya mana sih? Bentar. Ini banyak banget. Itu J sama dengan 1, harusnya A22 rho 1. Iya, rho 1 benar, karena kan 1 dikurangi 2 ya. Oke, thank you Rahma Aipil. Next kita lanjutin untuk rho berapa? Rho X. Rho X1 itu adalah gamma X1 dibagi dengan gamma X0 ya. Nah, di sini tinggal masukin aja dari sininya ini. Gamma X1-nya kan adalah sigma kuadrat theta, kita bagi sama yang 0. Yang 0 adalah 1 plus theta kuadrat kali sigma kuadrat gitu. Kemudian kita di sini bisa coret nilai dari sigmanya. Bentar guys, ke disconnect. Oke, kita bisa coret nilai dari sigmanya, dan ini hasilnya akan menjadi theta dibagi 1 plus theta kuadrat. Oke. Nah, kita perlu apa lagi? Kita perlu log 2. Log 2 ini nanti hasilnya akan jadi gamma X2 dibagi dengan gamma X0, atau adalah 0 per bla 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 ya, hasilnya 0. Oke, nah sekarang kita udah punya nilai-nilainya, tinggal kita substitusi ke sini aja gitu. Nah, sebenarnya ini tinggal bentar aku coba bawa ke bawah ini. Oke. Ini kalau kita lihat kemarin ya, kalau misalnya masih 2 variabel itu pakai eliminasi substitusi nggak apa-apa gitu. Kalau kalian malas ngapalin rumusnya ya, sebenarnya ada rumusnya. Kalau A22 itu nanti jadinya bla 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 dibagi 1 min bla bla bla. Nah, cuman aku lupa, jadi kalau kalian nanti in case lupa juga, itu tinggal dicari sendiri aja guys, gampang kok. Nanti jadinya ini adalah kita kaliin dengan, misalkan kita mau nyari A22 nih, kita berarti harus ngilangin A21 yang atas kali dengan rho 1 yang bawah. Rho 1-nya ini kan rho 0-nya itu kan tadi 1 ya. Rho 0-nya adalah 1. Berarti ini juga 1. Kemudian rho 2 itu tadi adalah 0. Nah, ini kalau udah kita masukin, jadinya tinggal cari ini aja. A21. Yang atas kali dengan rho 1, yang bawah dikali sama 1. Gitu ya. Nanti kita dapat persamaan rho 1 kuadrat itu sama dengan A21 rho 1 ditambah A22 kali rho 1 kuadrat. Kemudian yang bawah ini tetap jadi 0 sama dengan A21 rho 1 ditambah A22. Terus kita kurangin. Nah, nanti kalau pas sudah kita kurangin, kita dapat nilai dari A21-nya hilang. Berarti nanti rho 1 kuadrat itu adalah A22 kali rho 1 kuadrat dikurangi 1.
Bener ya. Kalau ada yang salah koreksi guys. Kadang suka nggak fokus. Ini. Oke, benar. Harusnya benar. Row nolnya 1, row 2. Oke. Nah, karena kita dapat ini, kita kan berarti udah dapat nilai A22 ya. Itu adalah row 1 kuadrat dibagi dengan row 1 kuadrat dikurangi 1 gitu. Terus kita punya nilai row 1-nya tadi berapa? Adalah ini ya, yang theta per 1 theta kuadrat. Berarti nanti di sini theta per 1 plus theta kuadrat dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan theta per 1 plus theta kuadrat dikuadratkan dikurangi 1. Nah, ini tinggal di ekspansiin aja aljabarnya. Kalau kita jabarin, ini kan jadinya theta kuadrat per, bentar, yang mau kita buktiin bentuknya gimana? Oh, dijabarin ya. Berarti ini kan kalau dijabarin theta kuadrat dibagi theta kuadrat ditambah 2 theta pangkat 4 ya, sorry. Theta pangkat 4 ditambah 2 theta kuadrat plus 1. Bentar. Kayaknya aku bentar ya. Row 1 itu bentar guys, bantu koreksi dong guys. Ini kayaknya persamaannya nggak gini deh. Apa? Iya, begini. Bener ya? Oh ya, coba deh kita jabarin dulu ya, lanjutin. Ini jadinya theta kuadrat dibagi oh ya, nanti kecoret nih. Theta kuadrat theta pangkat 4 ditambah 2 theta kuadrat ditambah 1 dikurangi 1, atau nanti yang atas ini kan tetap jadi theta pangkat 4 ditambah 2 theta kuadrat plus 1. Yang bawah ini jadinya theta kuadrat dikurangi theta pangkat 4 dikurangi 2 theta kuadrat dikurangi 1 per theta pangkat 4 ditambah 2 theta kuadrat tambah 1. Kemudian kita bisa coret yang penyebutnya atas bawah. Kemudian nanti kita dapat hasilnya adalah theta kuadrat dibagi, nah ini theta kuadrat nggak hasilnya? Oh ya, sama. Theta kuadrat dibagi dengan negatif dari theta pangkat 4 plus theta kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah negatif theta kuadrat dibagi dengan theta pangkat 4 ditambah theta kuadrat ditambah 1. Oke, terbukti ya. Ini 4, 2, 1, oke. Dan ini adalah nilai dari alfa 2. Gitu guys. Nah, udah gitu dong. Jadi emang kadang setiap fungsi proses dari time series itu kan bentuknya macam-macam gitu kan, dan bentuk covariance-nya, auto covariance-nya, PACF-nya, ACF-nya itu fungsinya nanti bisa macam-macam juga guys gitu. Jadi nggak ada menutup kemungkinan nanti kalian dikasih suatu proses yang persamaannya mungkin beda kayak gini dan kalian harus nyari PACF-nya misalnya. Berarti nanti ya kalian tetap dasarnya pakai persamaan yang ini gitu, yang paling atas ini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau nyari laknya 3 ya, contohnya aja ya, laknya 3. Berarti nanti di sini kita pakai K-nya adalah 3, kemudian nilai J-nya dari 1 sampai 3 gitu. Nah, berarti nanti kalau misalnya udah lak 3 itu nanti jangan, sebisa mungkin jangan pakai SPLTV ya, karena ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kayak ribet gitu guys. Jadi mending pakai yang determinan matriks itu, yang metode Cramer. Kalau laknya itu lebih dari sama dengan 3, rekomendasinya nanti pakai Cramer method. Cramer. Oke, itu untuk nomor 4. Dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak?
Oke ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 itu dia baru soal yang tentang komputasi. Jadi ada 3 output. Oke, seperti biasa kita pahamin dulu konteksnya apa di sini. Di sini konteksnya adalah dari datanya saham, harga saham ya, harga saham dari PT BBCA gitu. Nah, jadi kalau misalnya di dunia finance ya terutama ya, itu sebenarnya kita bisa dapetin data dari harga tiap harinya itu di open source gitu. Nah, jadi ada website namanya Y Finance, itu nanti kalian bisa ngambil datanya gitu buat dianalisis. Nah, contohnya di sini kita mau ngambil saham dari BBCA gitu ya. Nah, di sini kita punya output 1 itu berisikan plot dari PACF dan juga ACF-nya gitu ya. Nah, di sini kita kalau di ACF itu kita lihat korelasi di lag awalnya gitu ya. Kalian bilang aja nanti korelasi dari lag awalnya tinggi dan turun secara perlahan gitu lah. Karena kan nggak langsung drastis ke 0 gitu. Jadi kalau dia misalnya biasanya kalau misalnya data yang stasioner itu nanti dia langsung drop ke sekitaran 0 gitu. Tergantung modelnya juga sih sebenarnya. Cuman biasanya kalau misalnya udah datanya kayak gini, ini fix dia datanya tidak stasioner. Nah, kalau dari plot PACF-nya di sini kan dia ini kita sebut spike. Jadi spike-nya itu dia yang paling tingginya di lag ke 0 gitu ya. Berarti nanti dia sebenarnya nilai dari row 0-nya itu adalah 1 dan sisanya dia di bawah garis signifikansi semua. Jadi ini modelnya itu nanti bakal sebenarnya ada ciri-cirinya guys. Kalau misalnya dia grafik PACF-nya gini, biasanya nanti pakai ngindikasiin pakai model apa gitu. Tapi kalau dari yang diminta di soal di sini cuma disuruh menginterpretasikan apakah dia stasioner atau enggak doang. Nah, di sini kita sebutin nanti kalau data yang kita punya di sini karena dia nggak langsung ke ACF-nya itu dari lag per lag-nya itu nggak langsung drop ke 0, sekitaran 0, maka dia datanya tidak stasioner gitu ya. Kemudian ini ada Dickey Fuller test juga, ini udah aku jelasin kemarin. Jadi di sini seperti yang kita lihat di sini kan datanya itu dari BPCA. Jadi nanti kalian sebenarnya ya aslinya itu kalau kalian penasaran ada data bbca.csv mungkin. Kemudian nanti kita ambil kolom yang close gitu. Jadi nanti kolomnya itu ada open, harga open di hari itu sama harga close di hari itu. Di sini kita patokannya itu nganalisis yang harga close-nya. Nah, di sini kita punya nilai statistik Fullernya itu adalah negatif 1,8 dengan p-value-nya itu adalah 0,6574. Jadi di sini kalau p-value-nya kurang dari 0,05, ini udah lebih dari 0,5. Ini bisa langsung kita indikasiin kalau dia itu tidak stasioner. Nah, kemarin itu ada yang nanya, kalian kan ada tugas ya tentang analisis data. Di data itu dia hasil dari Dickey Fuller testnya itu dia p-value-nya kalau nggak salah kecil ya. Besar. Artinya dia datanya nggak stasioner. Nah, tapi kalau dimasukin ke model, ke output ARIMA, itu dia nggak ada differencing-nya. Nah, jadi sebenarnya dia stasioner apa enggak gitu. Karena kan kalau datanya nggak stasioner, itu perlu di differencing dulu gitu. Nah, sebenarnya jawabannya itu sangat-sangat tergantung sama bentuk datanya juga guys. Jadi kalau misalnya kita
pakai statistik yang ini, uji statistik ini sebenarnya bagus kalau misalnya informasinya lumayan banyak gitu. Jadi kalau datanya cuma sedikit itu ini masih bisa sangat bias gitu. Jadi kita lihat juga dia ada berapa datanya gitu kan. Nah kemudian yang sebenarnya perlu diperhatikan itu bukan dari ini aja. Jadi patokannya itu sebenarnya bukan si Dickey Fowler testnya doang, tapi juga si ACF-nya gitu. Jadi ini ACF plot itu harus dibarengi dengan Dickey Fowler testnya. Nah, tapi biasanya yang paling mengindikasikan kuat itu ya dari si ACF-nya terutama gitu. Nah, kalau di kasus ini kita dapat dua hasil yang mendukung nih. Dari Dickey Fowler test juga diketahui didapetin kalau hasilnya tuh nggak stasioner, dan kalau kita lihat dari ACF-nya juga dia itu nggak stasioner gitu. Jadi ini di pertanyaan A sama B ini kita mengindikasikan bahwa datanya itu sebenarnya tidak stasioner dari dua output tersebut. Nah, kemudian nanti di output 3 ini adalah output dari hasil pemodelan runtun waktunya. Jadi kalau kita pakai auto ARIMA itu dia memberikan semua kombinasi. ARIMA itu kan parameternya ada P, Q, sama D ya. P itu apa? P itu nanti dia buat model autoregressive order P. D itu adalah differencing times-nya, number of differencing-nya. Kemudian Q itu adalah moving average order P, order Q. Nah, di sini kita coba nih, kalau misalnya P-nya 2, D-nya 1, Q-nya 2, itu nanti drift-nya berapa gitu. Nah, kemudian yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah mencoba semua kemungkinan PQD-nya gitu, kayak pakai kombinasi gitu. Nah, di sini setelah dia nyoba banyak kemungkinan gitu kan, nanti dia dapat nilai yang paling bagus menurut dia adalah yang ARIMA 110. Jadi di 110 itu yang mana? Yang ini. Driftnya dia ambil yang paling kecil gitu kan. Apalagi kalau infinity. Kalau infinity itu berarti kan dia nggak sama sekali bagus modelnya. Di sini setelah kita nyoba semua kemungkinannya, di sini kita ngambil nilai, nggak yang paling kecil ya. Di sini ada yang paling kecil yang ini. Tetap sama ARIMA 110. Mungkin beda parameter yang sangat kecil yang mungkin nggak kita ketahui di dalamnya. Mungkin beda koefisiennya juga. Jadi dia sekaligus nyobain koefisiennya juga. Nah, tapi kita di sini dapat kalau yang paling kecil itu adalah yang 420 1673. Yang mana yang ini? Nah, di sini baru kita dapat ini. Modelnya itu adalah ARIMA 110, yang artinya nilai P-nya itu adalah 1, D-nya itu adalah 1, dan Q-nya sama dengan 0. Dan ini adalah koefisien dari autoregresifnya. Jadi kan dia sebenarnya autoregresif itu kan yang XT sama dengan XT min 1, XT ditambah XT min 1 itu kan. Nah, ini nanti kita dapat koefisiennya, nama standar errornya, standar error dari model tersebut. Nah, cara interpretasinya gimana? Lebih baik ketika kalian mendapatkan soal interpretasi itu sebenarnya akan lebih bagus, akan sangat-sangat bagus daripada kalian cuma nyebutin, ini dari percobaan yang dipilih nanti modelnya yang keluar adalah ARIMA 110 gitu. Lebih lengkap lagi itu kalian tulis persamaannya apa gitu. Persamaan dari proses time seriesnya itu kayak gimana. Jadi kan kita udah dapet nih P-nya 1, D-nya 1, Q-nya 0. Nah, maka nanti kita bisa nulis ini itu sebagai, karena dia di differencing satu kali, let's say data awalnya itu adalah XT gitu ya. Kemudian kita differencing satu kali kan, karena D-nya 1. Diff 1 itu nanti kita punya proses YT, yang mana YT ini adalah XT dikurangi XT min 1 gitu kan. Ini adalah proses differencing. Nah, dari differencing ini kita dapat model
A5 berapa? 110. Atau ini sama aja kayak AR1 dengan proses apa? Proses Y gitu. Kan sebenarnya kita punya dua proses nih, proses X sama proses Y. Tapi kita mau datanya yang udah di differencing, berarti pakai yang Y gitu. Dan dia pakai yang autoregressive 1. Karena moving average-nya adalah 0. Nah, dari sini kita tinggal buat aja kalau si YT ini itu sama dengan Y koefisiennya itu apa ya? Bentar, aku lupa proses moving average. Kayaknya langsung ini ya. Tetanya, pi-nya gitu kan. Kali YT min 1 tambah dengan epsilon. Benar gak guys? Coba kita lihat tutor yang kemarin. Ini ada di bawah. Benar ya? Oh ya. Oke, benar. Kemudian nanti setelah kita tinggal plugin aja gitu. YT-nya itu adalah karena si data ini, si CP ini, CP ini ada nilainya negatif 0,2132 Y T-1. Oke. Nah, baru kita apain? Kita tinggal masukin YT-nya dengan X-nya dikurangi X-1. Jadi deh nanti tinggal jadi bentuk full-nya dari model tersebut kayak gimana. Oke ya, I think so. Udah segitu aja. Jadi kalian jelasin juga boleh untuk penambah. Di sini kan ada loh, AICBIC-nya mana? Kepotong ya kayaknya. Di sini ada AICBIC-nya juga. Oh iya benar. Di sini di bawahnya itu ada AICBIC-nya. Kalian boleh jelasin juga kalau AIC dari model ini adalah sekian dan sekian. Oke, mungkin untuk komputasi time series sebenarnya gitu-gitu aja guys. Nggak ada yang terlalu bikin wah. Ya paling saran dari aku tetap hafalin fungsi-fungsi basic, terutama autocovariance, ACF, ya itu. Jadi tinggal ngafalin fungsinya aja. Untuk autocovariance itu kayak gimana, untuk ACF gimana, untuk PACF kayak gimana gitu. Karena harusnya soalnya nggak jauh-jauh dari situ juga gitu. Tinggal kalian kayak kemampuan menjelaskan problem solvingnya gimana. Kayak di sini kan contohnya di sini diminta untuk mencari bahwa kalau misalnya autocovariance itu sama atau enggak gitu kan. Berarti kita harus nyari autocovariance dari dua proses gitu. Kalau misalnya yang ini kita tinggal cari PACF lag 2-nya gitu. Jadi ya tinggal di plugin aja. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau teman-teman tanya dulu nggak sebelum kita akhiri? Oke, silahkan. Sebenarnya lu orang nih kedengaran suara lu kan? Ya aman. Sebenarnya itu ini Kak, mungkin bisa kembali ke soal nomor 1. Aku tuh mungkin agak buta kalau misal melihat sebuah tren gitu ya. Nah, misal kayak gini Kak, misal kita anggap contohnya soal satu kan itu kita bisa bilang itu kan trennya naik gitu kan, secara dominan. Nah, kemudian kalau misal interpretasiku nih di tahun 2000 sampai di tahun kita anggap 2015 itu kan sebenarnya kayak ada seasonal gitu kan. Nah, tanya aku sebenarnya kalau nanti kita mau interpretasi di soal itu tuh kita perlu lihat yang dominan aja atau yang kecil-kecil sekitar itu juga dikerjain gitu. Mungkin itu dulu Kak. Oke. Mungkin maksud kamu yang ini ya? Iya nggak? Yang ini ya maksud kamu ya? Oke. Pertama ya,
kita harus bisa bedain dulu yang mana yang seasonal, yang mana yang satunya seasonal apa sih? Eh yang yang apa ya? Siklus. Ya, jadi kalau misalnya di seasonal itu periodenya pasti sama terus gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya periode ya, contoh aja yang ini nih. Kalau dia tiap tahun ya dia tiap tahun gitu kan. Kalau dia tiap per bulan seasonnya, mungkin dia bakal nunjukin pola per bulan gitu. Jadi waktunya tetap terus. Tapi kalau di pola yang punya siklus itu dia nggak apa ya, nggak ada waktunya gitu. Jadi dia mungkin siklus pertama yang dia maksud adalah siklus bahwa dia itu naik dan turun. Itu yang kita lihat di sini gitu kan. Tapi dia nggak konsisten nih di sini, naik turunnya seberapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita menginterpretasikan ya, sebenarnya ini kayak kalian mungkin yang pernah trading atau baca-baca grafik saham gitu, itu pasti kalian pernah nih nge-zoom out datanya, nanti jadi kayak gini. Tapi kalau kita zoom in jadinya kayak gini doang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah interpretasi ini itu tergantung dari perspektif kalian mau kayak gimana gitu. Mau kalian yang detail banget itu nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau nunjukin dari sisi overallnya itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau yang di sini ini sebenarnya dia masuknya bisa ke siklus, bisa juga dia kita katakan kayak ada fluktuasi gitu, semacam fluktuasi bahwa dia itu bergerak di sekitar nilai tertentu gitu. Ya mungkin gitu sih. Jadi dia tuh structural break itu yang penting harus ada. Jadi yang ditampilin di sini kan yang overallnya kan. Jadi make sure sebut yang apa ya, yang pasti kelihatan banget gitu loh. Karena kalau kita mau jelasin yang ini tuh kayak apa ya, kayak kurang gitu, kayak kurang bisa kita lihat secara jelas. Nah, kemudian sebenarnya di sini ada structural break kedua nih. Ini structural break juga. Jadi structural break itu adalah ketika kita mendapatkan satu titik itu ada kenaikan yang lumayan drastis gitu kan. Jadi structural break itu kayak penggantian struktur gitu. Mungkin dari yang asalnya range-nya itu cuman segini, tiba-tiba nanti jadi segini, kemudian tiba-tiba nanti jadi dari sini sampai sini. Nah, itu yang menandai kalau dia itu punya structural break gitu. Oke, ada yang mau dikonfirm lagi nggak? Boleh Kak. Tapi ini video tadi berpenjelasannya terus ini kan tetap dari materi aja. Tapi kemarin pas aku ngerjain DR itu, kalau setahu ya bisa koreksi kalau salah, kalau misal datanya itu seasonal itu kita bisa kita stationary pakai namanya differencing. Tapi kalau datanya kita track itu kita bisa stationary dengan pakai namanya logaritma gitu. Nah, berarti untuk kasus yang di data kedua, which is yang kanan, yang insurance, itu kita pakai differencing dan logaritma kan atau gimana? Buat stationary dulu sebelum kita masuk ke A5 atau gimana? Gitu. Oke. Tadi tentang gimana yang seasonal itu pakai itu pakai differencing itu pakai logaritma. Sebenarnya differencing itu bisa dipakai buat seasonal, sama bisa juga dipakai buat yang trend. Itu sepemahamanku pertama. Karena targetnya differencing itu adalah membuat datanya menjadi stasioner gitu kan. Karena dia akan mengurangi dua proses yang berdekatan. Kemudian kalau misalnya transformasi log, jadi transformasi log itu yang terjadi ya di transformasi log itu dia misalkan kalian punya nilai y sama nilai x.
kalau kita ngasih log transformation ke si Y ini gitu ya, nilai logaritma Y-nya dengan basisnya ini ya berarti ini ln, logaritma natural biasanya. Jadi di sini ada Y sama ln Y. Otomatis kan secara intuisi nilai dari Y kalau kita ngasih ke ln logaritma natural itu pasti akan lebih kecil gitu ya. Dan kalian harus harus tahu juga kalau misalnya kita punya data yang right skewed kayak gini, data yang distribusinya right skewed kayak gini, kalau kita transformasiin itu nanti datanya bisa mendekati ke normal gitu ya. Jadi transformasi ln itu buat biasanya untuk kayak memenuhi asumsi dari model yang kita punya gitu. Contohnya kalau di regresi kan asumsinya harus normal gitu ya. Nah, ini juga konsepnya sebenarnya sama ketika kalian belajar GLM di semester 3 nanti gitu. Distribusinya nanti nggak normal. Kalau kemarin kan harus normal. Nah, di time series itu sebenarnya ya kita boleh-boleh aja gitu kalau mau membuat si transformasinya ini menggunakan transformasi log, dan itu tergantung sama datanya juga kembali lagi. Jadi aku belum eksperimen sejauh itu ya tentang time series, maksudnya kayak kalau seasonal nanti pakai apa, kalau ini pakai apa gitu. Cuman yang sejauh yang aku tahu memang di beberapa kondisi kita perlu transformasi data gitu, kayak contohnya transformasi ke log dulu baru kita differencing. Tapi semuanya itu kalau dianalisis tergantung konteksnya gimana nanti gitu. Ada yang kalau satu kali differencing aja udah stasioner, berarti kan gak usah pakai log, gak apa-apa gitu kan. Nanti kalau kalian mau nyoba differencing 2 kali boleh, tapi kalau instead kalian punya cara untuk bisa ngasih transformasi dulu baru differencing, ya itu boleh juga gitu, nggak ada yang salah dari itu. Yang penting itu apa? Yang penting itu kalian balikin. Otomatis kan kalau kalian mau transformasiin ke ln gitu ya, nanti kalian forecast dalam hasilnya ln juga gitu kan. Kalian forecastnya di ln, nanti kan yang keprediksi nilai ln, ini kalian harus balikin pakai fungsi eksponensial ke Y lagi gitu. Itu ya bedanya mungkin kayak yang menjadi beda, karena kalau kita pakai ln itu nanti hasil dari arimanya juga itu kan pakai data ln-nya gitu sebagai targetnya gitu. Nanti kita harus make sure balikin lagi ke Y-nya lagi gitu. Tapi aku belum explore sampai sana sih. Jadi teknik tuh kan sebenarnya di statistik terutama itu ada banyak banget guys. Jadi kayak nggak cuman satu teknik paten kalau gini harus gini gitu. Jadi mungkin kalau kalian bisa research sendiri-sendiri ya mungkin bisa aja gitu. Transformasi pun nggak cuman log gitu sebenarnya. Nah jadi saya lagi aku balikin ke konteks datanya gitu. Oke, gimana? Oke Kak, ini last question, bener-bener last question dari aku. Aku tadi mau konfirmasi tadi buat yang nomor 5, yang kelima, jadi yang tadi di grafik ACF itu kan menyeluruh menyeluruh ke bawah gitu kan, eksponensial. Terus kemudian kalau misal PACF-nya ya kan cut off di line 1 kan. Nah, kita boleh langsung interpret nggak kalau misal karena dia ini dia langsung AR sama dengan 1 gitu. Terus dengan kebalikan itu juga, kalau misal ACF-nya itu cut off, kemudian PACF-nya menyeluruh, maka kita langsung bisa interpret kalau misal itu moving average gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau kalian hafal itu boleh. Misalnya kayak ini kebetulan enak ya. Kebetulan ini enak datanya. Jadi bener kalau misalnya kalau PACF-nya gini, ini biasanya mengindikasikan dia ke autoregresif ya. Autoregresif di orde 1 karena dia langsung ke langsung drop di log 1 gitu. Jadi
Sebenarnya boleh gitu, nggak salah kok. Dia tapi jangan pastiin kalau oh nanti pasti AR1 gitu. Kalian tulis saja kayak ini mengindikasikan bahwa datanya memiliki eh, model autoregresif. Ini kalau datanya enak kebetulan. Tapi kalau misalnya, jadi kalau kalian taruh kata-kata mengindikasi, kalian belum nge-confirm gitu kan. Kadang data tuh kan nggak seenak yang kita bayangin. Kadang tiba-tiba nanti di sini tiba-tiba ada kayak gini gitu. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan datanya enak untuk kita baca, boleh langsung di mention aja nggak apa-apa guys. Oke, ada lagi guys yang mau nanya? Oke, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi ya, aku mungkin bakal mengakhiri tutorial di sini. Lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada tutorial hari ini dan juga selama 1 semester kemarin. Aku mau minta maaf kalau misalnya aku masih ada salah kata ataupun perbuatan ya teman-teman. Oke, thank you guys.